itu dia kebetulan kenanya itu di otak bagian tengah dan belakang. Harusnya kepala anak-anak itu dia agak mencembung gitu di belakang kalau yang sehat. Nah, kebetulan Amar jenis mikro, akhirnya dia tidak bertumbuh di area sini sehingga mengalami gangguan di segala sensorik motoriknya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus, perlakuannya harus khusus, kesehariannya khusus, berarti orang tua punya tenaga khusus gitu ya, waktu khusus gitu, semua serba diekstrain gitu. Nah, itu gimana kalau orang tua yang berkebutuhan khusus pasti beda dengan anak-anak yang alhamdulillahnya tidak, alhamdulillahnya normal gitu ya, baik-baik saja. Nah, berarti emosi yang kemungkinan yang terjadi itu pasti perasaannya itu sedih ya, terus terkejut. Itu yang kalau saya sharing itu yang saya rasain gitu ya, kaget. Kenapa kok bisa kejadian seperti ini? Pasti akhirnya nge-flashback kejadian 9 bulan, 7 bulan. 7 bulan kemarin ada apa? Sebelum 7 bulan bagaimana? Itu akhirnya merasa sedih gitu, kecewa. Apa yang terjadi ini gitu? Kecewa sama tenaga medis iya, kecewa sama suami iya, jadi kayak saling menyalahkan gitu. Kamu kemarin waktu aku hamil kenapa begini begitu? Jadinya akhirnya marah, semua perasaan sedih, kecewa, marah tuh bercampur gitu ya. Kalau misalnya manusia itu menurut saya itu wajar. Nah, apa yang dialami orang tua anak khusus saat mendapatkan diagnosis itu, terus mereka merasakan seperti shock gitu, sedih, kecewa, marah, itu kan sangat wajar ya. Nah, coba kita lihat videonya, salah satu cuplikan video Nusa Bisa ya. Dekat dulu ya, Umah. Nusa. Nah, kita lihat emosinya Uma di sini ya. Ya Allah gitu, hanya minta kepada Allah, kenapa ini terjadi di dalam kehidupan saya? Kebetulan Nusa ini anak pertama ya. Nusa kaki kirinya saat itu lahir dalam keadaan cacat, tidak ada kaki kirinya. Jadi emosinya Uma di sini kelihatan banget terkejut, sedih gitu ya. Kalau diekspresikan seperti video ini ya. Kalau teman-teman boleh di kolom chat melihat videonya film Nusa Bisa ini, apa perasaannya teman-teman? Boleh di kolom chat apa yang kira-kira teman rasakan saat melihat kondisinya Nusa, kondisinya Uma. Oke. Adakah yang chat Mbak Rizky? Mengalirkan perasaannya? Oke, ini ada Mbak Yulianti. Dari Mbak Yulianti nih jadi keinget waktu habis lahiran dulu katanya. Di atas ada Mbak Sarifah, mungkin menyalahkan diri sendiri bahkan sang pencipta. Mbak April bilang sedih banget. Mbak Rusna tangannya gemeter. Mbak Indah sedih nangis. Iya, benar, filmnya Nusa Bisa ini kita pun kebetulan lagi heboh Nusa di bioskop ya. Jadi film Nusa Bisa ini kalau nggak salah tahun lalu ya Mbak Rizky ya hadir. Jadi
menurut saya ini kok saya GR gitu kayaknya ya, kayaknya Little Giants tuh tahu deh perasaan saya. Udah 2 tahunan yang udah ya, lama nih Mbak, bagian video ini keluar itu kalau nggak salah udah lama, karena anak-anak juga penggemarnya Nusara. Jadi Masya Allah kita punya empati yang cukup tinggi ya Iya, dengan betul. usia. Nah, menyalahkan diri sendiri nih, Mbak Yulianti bilang menyalahkan diri sendiri. Ya, itu perasaan yang muncul di awal-awal. Tapi kita lihat ya, sebentar. Kita lihat Uma tadi. Uma di akhir-akhirnya dari yang tidak berhijab menjadi berhijab. Jadi berhijab. Lebih dekat. Jadi seperti Mbak Rizky di sharing sesi keduanya, Mbak Rizky bilang punya got emosi gitu. Kemarin saya tanya, itu apa Mbak Rizky? Itu mengalirkan perasaan. Nah, itu yang coba saya lakukan saat saya merasa marah, kecewa. Saya bingung harus melampiaskannya kepada siapa. Kepada pasangan, kepada orang-orang, menyalahkan bidannya waktu itu. Kenapa nggak ketahuan? Kenapa dokter anaknya nggak begini, begitu gitu ya. Sakit hati ya, akhirnya ujung-ujungnya itu sakit hati, jadi tidak percaya, akhirnya pindah dokter anak waktu itu. Tapi lama-lama cukup lama ya, sekitar 6 bulan lebih, saat itu didiagnosisnya 5-6 bulan, saya baru mulai proses itu menuju adik Amar 1 tahun. Akhirnya saya lebih mencoba untuk lebih dekat dengan Allah, mengalirkan perasaan saya. Akhirnya saya menerima ketetapan Allah bahwa anak saya ini cerebral palsy gitu. Saya coba berpikir positif, mencari hikmah dalam setiap kejadian. Karena sejak lahir sampai umur 1 tahun itu banyak sekali peristiwa yang beruntun gitu. Habis dari prematur, 4-5 bulan didiagnosis cerebral palsy, habis cerebral palsy selang 1 bulan 2 bulan itu hampir menuju gizi buruk. Jadi prosesnya tuh banyak gitu. Terus perasaan yang tadi kecewa, sedih itu kan akhirnya bertumpuk-tumpuk ya. Numpuk, betul. Menumpuk. Akhirnya setelah saya pikir-pikir nggak bisa nih saya gini terus, Mbak Rizky gitu. Akhirnya saya berpikir positif, mencari hikmah dalam setiap kejadian itu apa ya? Oh, akhirnya saya ketemu dokter anak yang lebih caring gitu ya. Saya akhirnya ketemu banyak dokter yang lebih kompeten gitu menurut kami. Akhirnya kami jadi banyak belajar apa itu cerebral palsy, kenapa ada istilah mikro, berarti waktu hamil itu harus bagaimana. Akhirnya lebih banyak belajar saat kami mencoba untuk mengalirkan perasaan kami. Nah, yang pastinya itu memang sebaik-baik tempat kita mengadu itu kan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua itu pasangan, Mbak Rizky. Kalau pasangan itu benar ya, itu adalah pakaian kita ya. Jadi memang segala curhat itu kepada pasangan. Nah, itu nanti ada tuh sesinya besok tuh Mbak Rizky, komunikasi dengan pasangan. Asik. Pokoknya lengkap ya teman ini, sharing sessionnya teman ini lengkap pokoknya. Nah, jadi curhat sama pasangan, gimana bahasan kami tentang anak berkebutuhan khusus yang dititipkan kepada kami ini gimana, harapannya pasangan apa, harapannya saya apa, karena ternyata yang punya perasaan sakit kecewa itu bukan cuma saya kan gitu. Bukan, iya betul. Laki-laki itu kan susah mengekspresikannya ya. Hanya diam, iya betul. Mereka tidak bisa mengekspresikan dengan benar. Bingung dia mesti gimana gitu kan. Kalau kita kan biasanya nangis. Ya. Nangis, ngomel, atau kadang bener. Akhirnya itu yang ditanyakan. Saya nanya perasaannya dia apa, harapannya dia apa yang harus kita lakukan setelah ini. Jadi itu lebih lega ya Mbak Rizky ya, lebih daripada ya, Mbak, ya. kita nangis gitu dan terus menyalahkan yang nggak tahu siapa yang harus disalahkan gitu. Iya betul. Itu dua ini sih yang akhirnya saya coba jalani setelah 6 bulan itu, dan akhirnya saya ngerasa saya harus berubah nih, saya harus move on, saya harus menerima ketetapan Allah. Berarti apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya mulai ya istilahnya berdamai dengan diri sendiri ya. Saya mulai mencoba berbahagia dengan apa yang saya punya. Akhirnya saya mulai beraktivitas lagi. Waktu itu saya akhirnya pertama kali itu membuka diri itu dengan buka perpustakaan, Mbak Rizky. Buka perpustakaan di depan rumah, saya coba berbagi dengan apa yang saya bisa, karena pada saat proses itu saya nggak bisa ngapa-ngapain Mbak Rizky. 6 bulan itu pokoknya saya harus kejar target
hampir gizi buruknya si adik Amar gitu kan, itu pun dia minum harus pakai pipet, harus pakai sendok, harus Betul. diteladani. Sonde aja. Ya belum disonde waktu Belum itu. sonde. Belum disonde waktu itu. Jadi berat banget gitu Mbak, kapan tidur itu rasanya nggak kepikiran kapan ya saya istirahat, karena bukan cuman dia susah minumnya, susah menelannya, dia juga kena GERD itu kartu lambungnya tidak Aduh, sempurna. Akhirnya tiap ada yang minum masuk dimuntahin, minum masuk keluar betul. Jadi sungguh-sungguh itu hanya di dalam rumah berbulan-bulan itu. Jadi sebelum ada corona saya sudah di rumah aja. sudah lockdown ya Mbak. Lockdown dari sejak punya anak kedua ini. Jadi akhirnya saya buka perpustakaan, di situ saya mulai rilis Mbak Rizky. Saya mulai rileks, saya mencari aktivitas yang saya bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang lain, tapi tidak meninggalkan amanah saya gitu ya. Akhirnya pelan-pelan gitu, akhirnya pelan-pelan mencoba terapi sana-sini untuk putra saya gitu. Akhirnya lama nggak terapi, 1,5 tahun terapi di rumah, kadang ke rumah sakit, ujung-ujungnya COVID juga gitu ya. Akhirnya di rumah lagi, tapi akhirnya saya mulai berdamai gitu. Saya mulai menikmati bahwa memang saya ditakdirkan punya anak berkebutuhan khusus gitu kan. Saya punya anak berkebutuhan khusus, berarti ya waktunya juga khusus. Saya nggak bisa seperti ibu-ibu lainnya gitu. Saya nggak bisa seperti ibu-ibu lainnya yang mungkin bisa fleksibel bawa anaknya kemana-mana gitu. Saya lebih memilih menahan diri dan berkarya di rumah. Nah, mulai lama-lama akhirnya saya mulai ikut komunitas ibu profesional. Pasti waktu itu lanjutannya Bunda Sayang Bunda Cekatan. Itu proses saya mencoba berdamai dengan perasaan kecewa, sedih itu ya, marah tadi. Saya ketemu nih kelasnya kedua teman Indonesia nih, Mbak Rusna, Mbak Una Meswari, itu tahun ini di Ramadan ini saya makin merasa bersyukur karena ada satu ayatnya Mbak Una yang sering diulang, itu surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi saya langsung sadar, Masya Allah, ternyata benar ya, saat kita menerima apa yang ditetapkan sama Allah. Kalau tadi juga nggak salah baca, itu surat At-Tin ayat 4, Allah itu menciptakan makhluknya sebaik-baiknya gitu. Jadi Allah menciptakan Amar cerebral palsy, mikrosefali itu sebaik-baiknya Allah menciptakan, dan itu yang terbaik menurut Allah. Berarti saya mau mengingkari apa lagi, ternyata itu yang terbaik buat saya dan keluarga. Dan di situ juga saya belajar caranya saya mengalirkan perasaan itu adalah dengan main ke rumah sakit Mbak Rizky waktu sebelum COVID. Jadi ternyata saya bukan ibu yang paling menderita di dunia gitu, punya anak itu. Oh, sharing ya sama teman-teman yang sama juga, betul ya Mbak? Teman sharing Mbak Rizky, melihat sendiri gitu. Anak saya akhirnya saya cuma ngomong, ada kata akhirnya anak saya cuma cerebral palsy kok gitu. Sedangkan yang lain ada yang cerebral palsy plus kelainan jantung gitu kan. Ada yang cerebral palsy tapi harus nunggu terapi dari pagi sampai sore baru diterapi. Sedangkan saya Allah titipkan rezeki bisa pakai tanpa BPJS gitu. Jadi akhirnya saya mengambil rasa syukur-syukur itu gitu loh Mbak Rizky. Ternyata memang Allah tuh merencanakan segala sesuatunya itu dengan baik. Sampai kemarin akhirnya ada satu momen lagi yang rasa syukur itu dan percaya bahwa hanya Allah yang mampu Mbak Rizky. Ada teman anak saya, kita pertama kali ketemu itu 2 tahun lalu, bisa dibilang lebih mampu secara finansial, lebih mampu finansial keluarga kami. Dia akhirnya COVID terapi, cuman terapi di rumah, terapi sendiri, seperti yang saya lakukan juga. Masya Allah ya, ceritanya itu Mbak Rizky, tiba-tiba anaknya bisa jalan gitu. Dari yang dia bareng sama Amar itu, Amar udah bisa segala macam, udah bisa merayap, anaknya belum. Karena dia ada kelainan jantung anaknya. Tapi sama ibunya saya tanya, diapain Mbak? Dia main ke rumah kemarin, dia bilang saya gelar aja Mbak di rumah gitu. Maksudnya digelar itu dibiarin Mbak Rizky. Jadi Masya Allah rumahnya di gang-gang kecil gitu. Dia cerita anaknya yang kedua ini ngejar kakaknya dengan merayap gitu. Kakaknya kan berlari dan segala macam. Akhirnya tiba-tiba anaknya berdiri sendiri Mbak Rizky. Jadi nggak tahu prosesnya gimana, yang jelas Allah ya. Jadi hanya Allah yang berhak menentukan cerita itu gitu. Jadi kita lama nggak nangis gitu, langsung nangis gitu berdua, ya Allah.
Masya Allah gitu. Jadi saya yakin gitu. Terharu banget maksudnya ngedenger ceritanya ya, Mbak, ya. Ya saya nggak Prosesnya itu kayaknya cepet banget maksudnya, dia benar nggak tahu, eee, udah proses ngusahain tapi nggak itu, tiba-tiba anaknya hanya karena bermain ngejar kakaknya terus bisa berdiri. benar. Jadi prosesnya ibu Pade udah jalan itu gendong sama kakaknya masuk ke dalam rumah. Saya langsung bayangin ya Allah, semudah itu Allah itu kun fayakun aja gitu Mbak. Surprise-nya ya. Jadi emosinya orang tua anak berkebutuhan khusus ini macam-macam gitu kan Mbak Rizky. Makanya perasaannya ayah dan ibu itu penting gitu. Karena saat mereka sudah mulai rilis, saat mereka sudah akhirnya menerima ketetapan itu dan berubah dari kecewa menjadi akhirnya bersyukur dan mungkin bahagia karena Allah kan banyak menjanjikan surga kepada mereka yang berkebutuhan khusus gitu loh. Itu akhirnya bondingnya dapat insya Allah sama anak-anak spesial ini gitu. Akhirnya tumbuh kembangnya kan berjalan ya Mbak Rizky, walaupun berbeda dengan anak-anak seusianya. Karena kalau pribadi dari awal saya bilang memang anak-anak semua berbeda. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik. Perbaikannya itu terhadap diri mereka sendiri gitu, bukan dibandingkan dengan anak lain kan. Jadi kalau melihat Amar kembangnya hari ini bisa apa, hari ini makan soto Banjar lahap banget Mbak Rizky. Jadi itu udah alhamdulillah sekali gitu. Jadi karena perasaan saya lega, saya udah nggak nangis-nangis lagi nyuapin Amar, saya udah nggak meratapi diri tadi itu yang saya paling menderita di dunia ini, padahal tidak gitu kan ya Mbak Rizky ya. Jadi akhirnya saya juga ikhlas memberikan hak-haknya Amar gitu. Kayak kalau anak-anak lain kan punya hak untuk belajar, hak untuk sholat, belajar tentang sholat segala macam, saya juga berikan. Karena itu yang dipesan kepada saya sama dokter juga menyetujui itu, kayak hak dibacakan buku, hak untuk bermain, itu Amar tetap aja saya anggap sebagai anak normal gitu, sebagai anak yang kebutuhan khusus. Tidak berbeda ya, sama pokoknya. Sama, haknya sama. Jadi itu yang terus saya lakukan karena saya yakin itu tadi sama ibu tadi gitu, dibiarin aja anaknya tiba-tiba dia bisa sendiri. Tapi memang ibunya juga rajin terapi. Jadi semua ada sebab akibatnya gitu, Mbak Rizky. Akhirnya perasaan itu sudah rilis, sudah enak, insya Allah Allah akan jawab gitu. Nah, jadi kalau misalnya keren banget materinya beneran Mbak Maulidia. Dari saya, makanya akhirnya saya punya konsep itu Mbak Rizky, sabar aja gitu. Jadi dari Amar saya belajar sabar. Karena saya pribadi itu orangnya nggak bisa diam aslinya Mbak Rizky. Bisa sibuk kemana-mana karena memang saya juga suka kegiatan sosial, kegiatan macam-macam itu saya suka. Tapi ya betul, mungkin dengan saya nggak tahu juga, mungkin dengan nanti kalau misalnya di akhirat nanti saya akan tanya sih sama Allah. Mungkin saya akan bertanya sama Allah prosesnya. Mungkin sebelum nanti sampai ke akhir Mbak Maul udah nemu jawabannya, kita kan belum tahu prosesnya ya. Benar-benar, jadi segala sesuatu yang terjadi tuh Masya Allah ada hikmahnya gitu, ternyata benar-benar indah ya, Allah tuh udah punya ceritanya kita kan, ini ketetapannya. Kayak Naja ini kan salah satu contohnya ya, Masya Allah dia cerebral palsy tapi hafalannya kalau kita dengar cerita ibunya kan, anakku juga aku dengerin murotal gitu, anakku juga aku ngajiin gitu, tapi kan ada tuh di bukunya Nusa yang semua titipan Allah. Uma tuh akhirnya bilang sama Nusa bahwa Nusa memang Allah tidak menitipkan kaki kiri kepada Nusa, tapi Allah menitipkan banyak keistimewaan yang lain yang banyak kepada diri Nusa, seperti Nusa lebih penyayang, Nusa caring kepada lingkungan gitu. Di situ itu bukunya menyentuh banget, itu sebenarnya ada videonya tadi. Nah jadi ternyata benar gitu, Allah tuh udah memang memberikan keistimewaan gak cuma di anak berkebutuhan khusus ya, ke semua anak itu mereka punya kelebihannya masing-masing gitu. Betul. Jadi walaupun mereka berkebutuhan khusus, mereka misalnya tidak mampu berjalan, tidak mampu begini begitu, tapi mereka itu korota ayun, Mbak Rizky, mereka itu sabar sekali dengan apa yang menimpa mereka di dunia, karena mereka percaya bahwa Allah akan membalas mereka di akhirat itu dengan keimanan, kalau nggak salah ya saya baca. Nah, kayak bapak ini juga, dia nggak punya kedua kaki, tapi dia tetap terus berusaha.
Tetap berjuang, betul. Akhirnya harapan yang saya sama suami tetapkan bahwa apapun yang terjadi sama anak berkebutuhan khusus tuh kami berupaya supaya mereka minimal hidup mandiri aja Mbak Rizky gitu. Jadi hidup mandiri sendiri. Maksudnya tentang dirinya gitu ya. Itu yang kami kejar gitu. Maksudnya itu yang kami kejar, urusan duniawi kayak urusan sekolah segala macam itu terserah nanti Allah gimana aja. Cuman yang kami kejar adalah itu mereka bisa berdaya untuk dirinya sendiri aja. Itu sih Mbak Rizky. Nah, itu aja sih sharing sessionnya. Terima kasih. Oke. Aduh, ini air matanya udah mau netes tapi ditarik lagi. Kan harus. Mau lihat. Oke deh. Aku merinding banget dengernya. Mbak Irma, ya ampun. Iya, aku udah latihan nih Mbak Rizky. Ibu spesial pokoknya ya Mbak ya, kita semua spesial. Kalau Rizky kebetulan membahasakan ke anak-anak itu bukan, ini temannya berkebutuhan khusus ya Nak, gitu enggak, tapi saya pasti bilang, dia spesial. Allah kasih sesuatu yang kita nggak lihat Nak, kita nggak bisa lihat pakai mata, aku bilang gitu sama anak-anak. Jadi, pengen mereka juga menganggap bahwa sama kok, nggak ada yang beda, kita sama-sama ciptaannya Allah. Oke deh, setelah materi dari Mbak Maulidia tadi, Rizky buka sesi tanya jawab boleh nggak ya? Boleh, tapi jangan susah-susah ya. Mau lewat open mic boleh, mau lewat chatnya boleh. Tapi Rizky boleh nyela nggak ya, nanya dulu gitu, nggak sopan ya MC-nya. MC-nya boleh. Kita kan sharing session ya. Oh iya ya. Aduh. Ya, Rizky mau tanyain, Adek nggak pakai sonde dari awal gitu Mbak? Misalnya sampai kena gizi buruk karena kan memang prosesnya, ada beberapa teman Rizky yang anaknya juga sama kebutuhan khusus dan mereka harus pakai sonde. Kebetulan dari bayi, begitu ketahuan, ABK langsung dipakaikan sonde untuk bantu, perkembangannya biar nggak sampai gizi buruk. Jadi langsung dipasangin sonde, begitu ketahuan langsung pasang sonde, jadi ASI-nya langsung dibantu lewat selang itu, gitu. Kalau boleh cerita Mbak Rizky, ingetin teman-teman gitu ya, yang grafik grafik tumbuh kembang anak itu loh. Iya, betul. Itu penting banget ya. Itu kemarin saya ke-skip-nya itu karena prematur Mbak Rizky. Prematur itu saya ngejar badan. Saya kejar banget di berat badannya, tapi saya lupa sama lingkar kepala. Nah, jadi pada saat di usia 3-4 bulan tuh lingkar kepalanya sudah tidak naik signifikan. Harusnya tuh lingkar kepala itu ternyata bareng gitu Mbak Rizky, grafik itu harusnya naiknya sama ya. Nah, di situ itu akhirnya yang makanya perasaan kecewa itu ada ya, tiap bulan kontrol dokter anak tapi ke-skip di situ gitu Mbak Rizky. Jadi akhirnya langsung pindah dokter anak gitu kan, langsung cari opsi yang lain, itu ada perasaan itu ya, kecewa gitu ya, tapi sekarang sih udah enggak sih, sayang lagi sama dokternya. Memang, iya betul. Tetap manusia ya gitu. Jadinya berarti kita harus jadi orang tua yang pertama ini yang harus aware gitu. Di situ akhirnya baru usia 9 bulan Mbak Rizky di sonde karena pas didiagnosis 5 bulan saya sama suami nggak tega lah Mbak Rizky, seminggu nyolokin selangnya itu bener-bener harus pakai harus pega bener kan gitu, seminggu sekali harus diganti itu perang batin ya Mbak Rizky ya. Iya, padahal anaknya pasti meronta, betul. Nangis gitu kan. Itu sampai dia usia 3 tahun Mbak Rizky, berarti sekitar hampir 2 tahun ya dia pakai sonde, 2 tahun lebih. Itu di usia dia pas 3 tahun kemarin, Februari kemarin dia 3 tahun, tiba-tiba aja tuh pas ganti selang Mbak Rizky, dan waktu dia ganti selang saya tunda. Dari malam tuh saya tunda, besok pagi aja ya Mar, tidur aja Mar, gitu. Pagi nggak saya kasih susu di selang, saya bilang mandi dulu ya Mar, gantinya waktu ganti selang gitu. Tiba-tiba saya dudukin, dia belum bisa duduk kan Mbak, saya dudukin, kok saya minum waktu itu minum susu atau minum jus, kok dia kayak ngeliatin gitu Mbak Rizky. Akhirnya dimulai hari itu dia tidak pernah pakai sonde lagi sampai hari ini. Dia tiba-tiba aja bisa minum susu pakai gelas gitu Mbak Rizky. Jadi itu dia itu salah satu kejadian yang Allah titipkan gitu. Jadi langsung ya Allah,
kita setengah mati gitu, udah nyetok sonde, nyetok apa segala macam tiap berapa bulan gitu, tiba-tiba nggak kepake gitu. Tiba-tiba aja Mbak Rizky, ya alhamdulillah ya. Itu udah alhamdulillah banget buat kami gitu. Ya, Ini siapa yang naruh bawang ya sebelah sini, sebel deh. Jadi berurai. Itu bukunya Nusa tuh yang mengandung bawang, Masya Allah. Oke, ini ada Mbak Diah nih nanya, Mbak gimana menumbuhkan rasa percaya diri ke anak dengan kondisi seperti ini? Menumbuhkan percaya dirinya anak-anak yang khusus spesial ini ya. Kan Amar belum bisa bicara ya Mbak, tapi dia smiley face ya Mbak anaknya, jadi dia nggak pernah ditakutin gitu, atau itu yang kan kalau percaya diri itu lebih kepada anak-anak takutnya jangan ditakut-takutin ya, yang misalnya ayo ada om ini nih, ayo ada tante ini nih, itu kalau nggak salah membuat anak tuh jadi takut ya. Nah pokoknya jangan ditakutin aja, jadi Amar itu apa adanya aja gitu, dia kalau ketemu orang dia masih senang, cuman memang kalau ketemu Amar, kita malah nggak, semua anak kayaknya gitu ya Mbak, tiap kita ketemu anak baru, kita nggak boleh langsung sapa kan, bener ya? Kalau kita dia adaptasi dulu, benar. biasanya nggak nyaman gitu kan, nah sama Amar juga gitu. Dia nggak nyaman, kita harus 10 menit dulu, lirik-lirikan gitu ya, terus dia biasanya senyum-senyum gitu, disapa, hai Amar, gitu, hehehe, ketawa. Dia tepuk tangannya itu masih kelihatan banget cerebral palsinya Mbak Rizky, dia tepuk tangan belum bisa gini, dia masih gini kalau nggak salah. Nah, ya ini gini, itu dia happy. Kalau dia gini berarti dia happy. Dia udah bisa kasih kode-kode gitu sih Mbak, belum bisa bicara tapi udah kasih kode-kode. Kalau tadi yang Mbak Dia tanyain ke anaknya, sekarang kalau aku boleh nanya lagi ya. Percaya diri mamanya gimana nih? Mbak Maul gimana nih? Komunitas nih Mbak Rizky, komunitas tuh penting banget sama pasangannya, sama keluarga. Tapi kalau keluarga itu Mbak Rizky, kalau saya pribadi, saya nggak pernah curhat ke ibu saya atau ke mertua gitu, orang tua nggak bisa Mbak Rizky. Karena yang merasakan, yang melihat kita 24 jam itu kan pasangan ya. Jadi cuma bisa sama pasangan atau saudara kandung saya. Saudara kandung saya itu perempuan semua kebetulan Mbak Rizky. Jadi kalau ibu itu lebih ceritanya lebih yang happy aja gitu. Kalau perkembangannya ya betul, perkembangannya seperti apa. Kalau kita cerita yang misalnya kita mengeluh, Amar nggak mau minum susu, muntah mulu gitu, khawatirnya tuh macam-macam sih gitu kan. Terus khawatirnya kita juga nggak siap menerima omongan orang tua gitu. Ya, feedback balik dari orang tua ya. Yang saya jaga untuk diri saya sendiri. Jadi saya lebih yaitu tadi ke pasangan, saudara itu terakhir sih, sama Allah aja gitu. Apa tadi pertanyaannya ya? Sama komunitas gitu. Komunitas itu membuat kita, kalau kita nyaman sama komunitas ini misalnya, jadi kan kita nggak mulu-mulu ngurusin itu gitu Mbak Rizky. Jadi kita betul. Ada me time sedikit ya. Ada yang teralirkan. Gitu. Ada yang mikirin, jadi kita bisa berdaya untuk orang lain tuh ada, jadi kita merasa diri kita ini ada gitu, karena kita nggak cuma ngurusin ini gitu. Terus sih Mbak, aku akhirnya milihnya di situ, karena kan harus di rumah aja Mbak Rizky. Iya betul. Kalau untuk keluar memang nggak bisa. Oke, ini kata Mbak Weni Masya Allah, Mbak Nurina juga Masya Allah, bawang banget ini. Iya makanya aku bingung deh, ini sesi ini bawangnya ditabur di mana-mana. Iya Mbak Rizky, habis kan emosinya memang banyak, masih banyak emosi yang orang tuanya belum selesai rilis gitu. Memang sedih harapannya. Karena ya ada yang orang tuanya akhirnya lebih memilih pasrah gitu kan. Ada yang orang tuanya nggak mau terbuka gitu. Kalau pilihan sih Mbak Rizky, kalau orang tua berkebutuhan itu pilihan. Tapi saya lebih memilih itu tadi gitu, memberikan haknya Amar gitu. Amar boleh kok main di playground gitu. Kalaupun dia belum bisa, berarti saya harus menjadi kakinya Amar, menjadi tangannya Amar gitu kan. Jadi saya tetap harus memberikan haknya, karena itu yang dipesan gitu sama dokter, sama kalau saya baca-baca juga gitu, semua tetap sama kan, gitu. Iya benar ya Mbak. Oh kata Mbak Yulanti, Mbak
Mbak ikut komunitas apa untuk adik Amar? Cerebral palsinya Mbak, cerebral palsinya iya, prematurnya iya, gitu. Sama ini untuk ibu-ibu kan ibu profesional. Terus sekarang Jadi ada 3 ya, Mbak? iya, terus kita buat teman Indonesia lagi, Masya Allah. Wes, mantap lah pokoknya. Oke. Dan teman-teman. Aduh, maaf ini ada tambahan. Kenapa? Mbak Mawar boleh ikut tanya nggak? Boleh Mbak Irma ya. Iya, maaf ya aku nggak open ini nih kamera. Jadi, Insya Allah ya dengar ceritanya Mbak Maul ya. Merasakan sedikit apa yang Mbak Maul rasakan karena qadarullah saya punya keponakan, anak kakak kandung saya sendiri. Yang kedua itu juga sama, beliau spesial gitu, terdiagnosis epilepsi ketika umur 6 bulan. Pada saat itu diawali dengan kejang tanpa panas, tapi kita nggak sadar kalau itu kejang gitu ya. Akhirnya merusak syaraf otaknya dan akhirnya menurunkan daya tumbuh kembangnya dia yang harusnya beliau itu 2 bulan setelah anak pertama saya lahir. Jadi harusnya sekarang kalau Hamzah sekarang umurnya udah 7 tahun dengan perkembangannya dia bisa lari-lari kemana-mana, main bola, sekolah sekarang ya. Tapi dia enggak gitu. Sedih banget karena qadarullahnya pas saat itu kakak juga mengalami TB paru. Jadi beliau memang ketika masuk didiagnosis anaknya itu kejang itu epilepsi itu beliau masuk rumah sakit juga gitu. Akhirnya saya menjadi ibu susuan dari keponakan saya itu gitu, saking nggak bisa nyusuin kan kakak karena harus di rumah sakit gitu. Tapi masya Allah gitu ya memang saya lihat gitu ibu-ibu itu tuh spesial banget gitu. Kalau saya bilang orang tua syurga gitu ya. Karena anaknya juga anak-anak yang membawa orang tuanya ke syurga gitu. Tapi bagaimana dengan mungkin sekarang dia sudah mulai stabil gitu ya. Maksudnya dengan kondisi dia lagi sakit, kemudian anaknya sakit, menstabilkan emosi yang hadir dan muncul pada saat itu kalau saya merasa sih, aduh kayaknya kakak saya hampir gila deh tuh pada saat itu gitu kan ya. Dia juga anak kedua, itu juga anak kedua. Anak pertamanya akhirnya dia ngerasa bahwa gagal menjadi seorang ibu kayak gitu. Tapi alhamdulillah mulai ketemu sama itu betul komunitas ya. Komunitas teman-temannya yang memang oh iya ke rumah sakit ngelihat ketika terapi ngelihat yang anak-anaknya semuanya epilepsi. Bapak dan ibunya yang kondisinya sudah tua dan anak-anaknya memang sudah besar-besar, tapi orang tuanya masih harus nganterin, masih harus menemui ke kamar mandi gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengontrol emosi ketika ada orang di luar lingkaran pertama kita yang berkomentar tentang kondisi anak kita, kok kayak gitu sih, kok kayak gitu sih. Nah, itu terjadi soalnya di kakak saya gitu ya. Maksudnya kan beliau kan memang lagi pindah rumah, sudah pindah rumah. Kemudian di lingkungan yang baru ini sepertinya yang dia cerita ke saya tuh dia kurang nyaman sama sekelilingnya, tetangga-tetangganya gitu karena ngerasa bahwa Syifa tuh berbeda gitu dari anak-anak yang lain. Terus kok begini sih Bun, kok begini sih Bun gitu. Dia suka nggak mau di sini gitu. Tapi dia gimana ya antara antara nggak bisa melakukan apapun gitu. Kalau case-nya kayak gitu kudu gimana ya, harus gimana ya gitu. Maksudnya saya memberikan masukan untuk kakak saya selain bersabar maksudnya. Coba ngapain gitu. Sepengalamannya Mbak Maul. Mbak Irma, tapi yang ponakan aktivitasnya gimana Mbak Irma? Dia bermain seperti biasa, dia sudah bisa jalan sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa jalan. Waktu itu dia sampai pakai sepatu bantu ya. Terus pakai sepatu bantu. Terus sekarang juga kalau duduk sudah bisa tegak, sudah bisa mengunyah, Kemudian kalau mungkin beda sama Mbak Maul ya karena memang prematur ya. Beliau juga prematur usia 8 bulan ya. 8 bulan lahir. Kemudian tapi dia nggak pakai sonde itu ya. Ya enggak. Jadi ya dia motorik untuk menyusunya itu masih jalan gitu. Tapi memang dia suka kejang sendiri. Jadi kalau kejang
tadinya dibawa ke dokter kan setiap bulan tuh kalau misalnya, oh iya perkembangannya nih Syifa udah sekarang yang umurnya setahun sudah seperti anak umur 3 bulan misalnya gitu. Terus ketika ke Kejang nol lagi tuh tumbuh kembangnya, jadi mulai dari nol jadi gitu. Jadi sekarang dia usianya 7 tahun nih, nanti akhir Oktober ini kan 7 tahun. Dia tuh seperti anak usia 3 tahun gitu. Heeh, jadi ya gitu alhamdulillah sih main seperti biasa main, cuma, ya dia mengekspresikan perasaannya, emosi dia lewat kalau dia lagi, happy gitu ya, "Syifa happy ya?" Terus dia tuh apa namanya, senyum-senyum terus sambil ketok-ketok apa, kayak barang-barang yang ada di sekitar dia gitu. Tapi kalau dia lagi sedih nih, tiba-tiba dia suka apa namanya, geser-geserin bantal gitu loh kalau Iya, dia iya. lagi, "Syifa kenapa? Sedih ya?" Gitu. Ekspresinya dia sendiri ya. Iya betul. Tapi Iya. kan nggak semua orang itu ya, tapi emang nggak dibawa keluar sih sama Kakak karena apa, kan memang kan Kakak sudah punya anak lagi nih yang ketiga, jadi kayaknya ngerasa bahwa Kakak nggak begitu fokus nih sekarang ke Syifa, jadi ya lebih baik mainnya di dalam. Jadi kalau untuk dibawa keluar dengan kondisi tetangganya yang seperti itu, jadi apa ya, ngerasa, "Ya udahlah dimain di dalam aja sama kakaknya sama adiknya," gitu. Tapi masih main gitu. Jadi kayak Mbak Irma gini kan tante ya hitungannya ya. Memang butuh Iya. supportnya itu keluarga ya. Nggak cuman ayah ibunya tapi om tantenya gitu. Jadi kayak Mbak Irma ini Masya Allah juga termasuk yang tidak judging atau apa gitu kan, tidak menjudge gitu. Jadi malah Mbak Irma mensupport, mengerti keadaannya itu udah alhamdulillah. Kalau untuk urusan tetangga, memang lingkungan tuh juga sebenarnya mendukung. Saya belum bisa berkata banyak Mbak Irma karena alhamdulillahnya juga saya habis lahir Amar itu punya rumah yang lingkungannya itu bukan lingkungan komplek Mbak Irma, kebetulan lingkungannya malah ke ini ke rumah-rumah bangsalan gitu ya, tapi banyak anak-anak di situ. Jadi mereka emang kaget sih lihat Amar dalam keadaan. Paling nanya, tante kenapa Amarnya nggak bisa main? Kenapa tante adiknya nggak bisa jalan? Kenapa tante pakai selang? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sih. Cuman bilang adiknya lagi sakit, nggak apa-apa kayak gitu aja sih. Memang harus kitanya yang akhirnya mengalah untuk ini sih Mbak Irma, apa ya, untuk menjelaskan kayak gitu ya, untuk memahami yang mereka ngelirik terus menatap lama gitu, walaupun memang ada apa tuh 5 second rule ya kalau nggak salah ya, yang kita nggak boleh menatap orang berbicara lebih dari 5 detik ya. Nah itu sih, cuman tapi kan namanya masyarakat kita kan ini ya bukan kepo sih, caring bukan kepo. Masyarakat Indonesia itu perhatiannya tinggi, jadi kalau mereka sepanjang siapa sih Ade ini tidak membuat apa sih namanya, tidak menyakiti orang lain atau tidak menyakiti dirinya sih, saya nggak apa-apa sih kalau saya ya Mbak Irma ya, saya akan bawa dia main keluar sih, tapi selalu bersama saya. Ya, saya walaupun dia udah bisa jalan udah apa, tapi paling nggak selalu sama saya gitu. Paling nggak atau adiknya bayi bisa dibawa juga sekalian, alhamdulillah. Kalau saya gitu sih Mbak Irma, biar dia mengenal dan orang juga mengenal dia gitu. Jadi sama-sama memang mengetahui bahwa anak ini ada gitu. Bahwa anak ini memang khusus, spesial gitu. Itu Mbak Irma kalau aku dari aku. Abaikan saja ya tetap dibawa apa tetap belajar kan benar. Kalaupun misalnya ada negatif ini, ada omongan speech yang kalau memang frontal dijawab aja, tapi kalau emang cuman katanya nggak usah dipikirin sih Mbak Irma. Kan kadang ada yang katanya ibu ini tuh begini nggak usah dimasukin ke hati. Kalau saya gitu Mbak Irma. Sering bawa adiknya udah bisa jalan, kan seneng banget Masya Allah. Alhamdulillah udah bisa jalan. Bawa ke alam Mbak Irma, kalau saya bawa ke taman, bawa ke mana-mana gitu. Itu lebih bagus banget kan. Mungkin karena ada dede bayi juga kali ya, jadi agak kerepotannya. Repot. Berarti harus sama-sama bapaknya, harus sama ya sama ayahnya. Ada saat minimal seminggu sekali kali ya Mbak Irma, ada agenda itu gitu. Kalau bisa ke taman yang kosong aja dulu, yang penting sensornya dia juga menyentuh rumput, keluar lihat taman begitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Irma. Salam ya buat Mama dia. Iya. Itu salah satu yang saya syukuri sih Mbak Rizky. Alhamdulillah Amar sampai hari ini ada kejang. Jangan sampai sih. Kejang itu memang mempengaruhi banget ya. Nah itu Mbak Rizky yang saya sangat syukuri. Jangan sampai kejang lah.
Kadang karena Mudah-mudahan terus ya Amar. prosesnya iya. Prosesnya sebentar tapi efeknya lumayan ya, Mbak ya. Oke. Oke, kita cek di chat lagi adakah yang bertanya atau ada yang mau open mic buat nanya lagi nih? Karena ternyata waktunya juga sudah agak-agak Sebelumnya mau nanya tadi video profil temannya udah kebuka belum ya? Udah sayang. Udah Mbak Rizky. Di awal tadi. Udah, Mbak? Udah. Oke, soalnya di screen aku nggak kebuka makanya tadi. Alhamdulillah tadi udah kebuka. Iya, iya. Oke deh. Oke, sebelum ini masih ada yang mau disampaikan Mbak Maulidia atau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak apa ya, tadi aja sih Mbak, emosinya itu wajar ya. Tapi kalau saya itu tadi berubah menjadi menuju bahagia gitu, menuju bahagia itu ya udah alhamdulillah saya di sekarang saya sudah bisa bilang alhamdulillah saya punya Amar, alhamdulillah anak saya cerebral palsy, alhamdulillah Amar lahir dalam keadaan prematur. Jadi udah sangat bersyukur gitu dengan apa yang kalau yang kemarin kan belum bisa bilang itu ya Mbak Rizky. Kalau sekarang insya Allah udah bisa bilang alhamdulillah gitu. Karena banyak sekali peristiwa, banyak sekali hikmah yang bisa saya ambil bersama keluarga gitu. Saya bisa di rumah aja, saya jadi apa namanya bisa berkarya dari rumah gitu kan. Walaupun dengan anak-anak jadi lebih belajar tentang sabar gitu, belajar lebih empati dengan orang lain itu sih banyak banget Mbak hikmah yang nggak bisa diceritain satu-satu. Jadi sekarang saya sangat bersyukur. Oke. Sebelum kita tutup saya mau minta teman-teman yang hadir untuk sharing insight-nya. Oh iya betul foto, astagfirullahaladzim. Dari tadi ya, Rizky lupa belum foto, di awal kita belum foto. Ada si kakak tuh ganteng. Iya. Ini dia udah bangun, tadi masih bobo, akhirnya glendota. Apa caranya nih? Oke. Ayo open. Ini yang tag siapa? Mbak Una boleh nggak? Mbak Una. Rizky bingung kalau gimana, siap Mbak Una boleh open mic untuk kasih aba-aba atau gimana nih? Oh tadi saya ngomong ternyata ini ke unmute. Teman-teman udah difoto. Masya Allah. Rizky coba pakai punya Coba Rizky. ya, sekali lagi ya, coba ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Ayo buka. Oke. Tapi sebelum closing tadi saya mau nanya Mbak sama Mbak Maul. Apa suka dibawa nggak Mbak Maul Amar yang maksudnya keluar rumah pernah gitu nggak? Selalu Mbak, selalu. Gimana Mbak? Alhamdulillah dibawa terus. Nggak, maksudnya nggak. Jangan deh karena Amar gini gitu. Nggak pernah. Iya, jadi saya tuh ingat sepupu. Jadi ponakannya mama ya. Berarti mama punya adik, punya anak mungkin seumur Mbak Maul lah, tapi dia kena osteogenesis imperfecta. Jadi kelainan tulang yang dia tuh jadi kecil kerdil dan badannya tuh jadi kayak lumpuh semuanya gitu. Jadi itu kan berkebutuhan khusus banget ya, sampai tangannya semua pokoknya dia, dan itu tuh salah satu penyakit langka gitu, langka banget. Dan itu tuh nimpa dari keluarga dan itu lucu, bukan lucu, uniknya itu jadi kita tuh nggak tahu sekeluarga kalau anak itu tuh sakit itu karena mamahnya selalu ngumpetin gitu. Jadi pas sadarnya itu pas aku mau main, namanya kan berarti kan beda sama aku kan waktu umur 7 tahun kan. Kok aku mau main selalu dilarang gitu sama dia, sama ibunya gitu kan. Akhirnya ketahuan kalau ternyata anak ini tuh sakit yang harus dibawa ke RSCM karena nggak ada gitu. Dan kita tuh itu kan unconscious ya, maksudnya bukan unconditional, saya tidak diketahui gitu. Ini dari mana ini gitu kan, apa misalnya dari gizinya, dari ini, ternyata itu termasuk saat itu sangat langka sekali ya. Mungkin sekarang orang udah banyak diedukasi kan. Jadi meskipun misalnya usianya seperti kita gitu kan, tapi
tubuhnya tuh segitu terus gitu loh, kecil gitu loh. Tapi dia bisa ngomong, bisa apa? Bisa aktivitasnya jadi kemana-mana tuh apa? Ngerondang apa suka ngerondang apa sih? Ayat ya. Apa? Ngesot Mbak. Ya ngesot dia ngeguling gitu. Jadi dan itu nggak bertumbuh sama sekali gitu. Nah mungkin kesalahannya karena nggak apa dan nggak dikenalin, nggak dibawa. Jadi pada saat ketahuan tanteku juga kena kanker ya. Jadi tante meninggal sakit kanker, terus anak itu baru ketahuan. Jadi pas mau di lain-lain kan udah memang itu kan keturunan ya, jadi nggak bisa sama sekali nggak bisa diobatin. Tapi sekarang udah ada obatnya. Obatnya itu adalah supaya tulangnya itu nggak patah. Jadi memang mengerikan. Jadi kalau kita pegang, kita takut patah karena rapuh banget tulangnya. Jadi tulangnya itu rapuh banget. Nah, akhirnya yang ngangkat itu kita urus ya sekeluarga karena kan ibunya sudah meninggal. Jadi akhirnya di situ kita mengenal gitu, maksudnya ngenalin ke orang-orang di sekitar, mengedukasi. Jadinya malah nggak ada yang kayak gimana ya. Mungkin ada pertanyaan dan itu wajar karena orang nggak tahu gitu loh. Saat itu kan nggak tahu kok kayak orang kuntet kerdil tapi kok dia nggak bisa jalan. Jadi dia teman-teman pasti pernah lihat ya sosok apa badannya tuh kecil. Ukuran bayi gitu ya? Iya, ukurannya sebayi itu terus. Dia tumbuh tulangnya tapi nggak normal gitu loh, Mbak, nggak gede. Jadi kayak bayi terus. Tapi seumuran kita gitu loh. Usianya tuh 33 gitu. Tapi dia nggak berkembang sama sekali. Dan pada saat dia banyak pertanyaan kan, saya mau keluar, kenapa saya begini, kenapa ini, terus aja. Dan ternyata akhirnya beliaulah yang nemenin nenek, karena kan nenek kan ngasih tahu, terus lingkungan sekitar juga ngasih tahu gitu. Jadi tadi pas kisah Mbak Maul itu ngingetin saya bahwa oh ya bahwa di sekitar saya juga bukan sekitar lagi dan orang terdekat itu dan orangnya tuh tulus banget, baik banget, nggak pernah nangis, nggak pernah ini gitu. Cuma mungkin dulu pernah disayangkan kok memang mamanya kalau sudah meninggal juga sudah almarhum, nggak pernah ngenalin, ngajakin anak itu. Jadi kalau kita mau pegang nggak dilarang gitu. Sampai akhirnya beliau sakit baru terkonfirmasi, akhirnya ya sudah kita semualah keluarga ya yang mengurusi itu dan akhirnya kita ngenalin lingkungan ke dia juga bisa internet. Terus akhirnya dia masuk TV juga. Waktu itu masuk TV Trans TV atau apa tuh karena apa? Dia ini banget jago ngerajut, bagus banget rajutannya. Jadi dia punya sosok tulus, baik, lembut. Dia hasil karyanya dia, jadi kita kasih cari cara gimana dia mandiri gitu. Iya. Dia makan gitu ya, Mbak. Kenapa? Biar dia punya sesuatu di dalam hidupnya gitu ya. Dia ngafal Al-Quran, terus sama ini jadi operator. Suaranya itu so really nice gitu loh. Jadi misalnya dia bikin bisnis online, dia jadi operator. Halo, jadi yang Allah, jadi tuh ya ampun, jadi kayak terharu gitu bahwa dia pun bermanfaat dan dihargai gitu. Tapi memang long term ya Mbak, maksudnya prosesnya kita long term. Jadi kita manggil orang untuk ngajarin dia ngerajut, tapi ternyata lebih bagus dia gitu. Kenapa? Iya, lebih bagus. Crochet ya ngerajut. Iya, kroketnya kan kecil-kecil gitu kan. Telaten ya Mbak Una. Iya, dan dia kalau dijual itu mahal soalnya apa? Memang produknya bagus gitu loh, karena dia pelan-pelan, tapi dia nggak bisa lama-lama, jadi memang harus nunggu. Nah dari karya itu dia akhirnya dipanggil tuh di beberapa TV lah gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada hikmah lah ya, dan ternyata adanya dia itu pun ternyata untuk jagain nenek, untuk jagain rumah. Jadi kalau kita kemana-mana dia tahu, dia ngerasa bermanfaat gitu. Cuman memang guling-guling. Dia kalau jalan nggak kayak kita, dia gelinding. Iya. Bisa kebayang. Dia disuruh pakai kursi roda, kita udah beli kursi, dia nggak mau, udah bilang saya nggak bergerak kalau kayak gitu. Tapi bahasanya pakai bahasa Sunda ya, aku mau ngegelinding. Tapi kalau kita ngelihatnya kan kasihan ya. Aduh, nggak tega, aku bilang gitu kan.
nggak mau teh, aku memang suka ngegelinding, manggil aku tetekan, nggak mau teh, aku memang suka ngegelinding gitu. Jadi kalau duduk tuh dia patah katanya, kalau duduk aku bisa meriang sakit, dia bilang gitu. Jadi dia Kayak olahraga kali Mbak Una ya, kan dia yang nyaman dengan dirinya ya. yes, tapi dia suka, kamu suka ngerajut nggak, suka gitu kan, dia hafalan, kita hafalan Quran, jadi dia cuma ngerajut hafal Quran, terus gini, dia tuh ngomong gini kan, dia ada kata-kata yang menyentuh gitu. Aku sih ikhlas sama Allah, udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya aku juga pengen menikah, ada orang yang sayang sama aku. Dan di situ tuh kita tuh semua, aduh gimana ini sekeluarga kan? Iya. Karena kita sayang banget sama dia gitu, ya Allah gimana gitu. Kan di sini banyak yang sayang, jadi kita semua care sama dia gitu. Kadang kalau ngelihat, jadi kita tuh jangan nunjukin kemesraan deh di depan dia, takut hatinya sedih gitu kan. Tapi dia Iya, bilang, betul. nggak apa-apa kok, saya udah ikhlas, nggak apa-apa, aku nemenin nenek aja gitu. Jadi dia nemenin nenek yang sudah hampir 95, itu nemenin nenek sama dia gitu. Paling itu aja sih Mbak Mao kalau pengalaman dari saya ya. Bener kan Mbak Rizky, kalau dengar teman-teman yang lain tuh lebih banyak. Jadi itu yang membuat saya harus segera move on dari perasaan sedih, kecewa, marah, itu harus segera berubah. Kalau dia tuh ditinggal mamahnya kan, mamanya kan udah di usia dia Mbak 3 tahun. Jadi kita tuh curiga kok anak 3 tahun kok mamahnya masih suka ngegendongin gitu loh. Kayak kan harusnya dibikin jalan gitu. Kok kamu gendong terus? Jadi pas mamanya meninggal, udah gitu ayahnya nikah lagi ya kan. Wah pokoknya seru deh. Akhirnya kita yang ngurus deh sama nenek kan. Gitu. Itu mamanya meninggal usia berapa, Mbak? 3 tahun. Saudaranya usia berapa? Oh, usia 3 tahun itu mamanya meninggal. Mamanya meninggal sakit kanker, terus dia ditinggal sama ayahnya. Ya kan siapa yang mau ngurus kan? Akhirnya ya udah kita keluarga ya nenek yang ini ya sudah sama nenek sekarang. Dan disitulah ya, wah udah saya bilang, wah kamu udah dapet tiket ini mah, aku bilang itu kan. Insya Allah ya Mbak Una ya. Ibaratnya abis tulus mau gimana lagi, nerima lagi ya kan. Kalau udah itu mah udahlah, orang kayak gitu sholat juga kan dia sholatnya gerakannya juga kan nggak normal ya karena tidur telentang. Tapi memang betul yang Mbak Mawar bilang, haknya tetap dijalankan. Jadi kita ngajarin dia buku dan lain-lain sebagainya gitu. Iya, jangan dianggap nggak bisa sih Mbak Una. Yes. Saya dokter itu jangan meremehkan walaupun dia nggak bisa jalan, dia misalnya betul. Terus aja dikasih gitu. Yes. Itu juga sama, terus aja dan dianggap normal, tapi dianggap terus normal sambil dilatih dia ini bisa apa sih? Karena kan nggak mungkin bisa masak, bisa ini. Kita dulu mikir loh, ngasih apa ya dia ini ya. Yang penting dia mandiri gitu, tapi makan bisa. Dia nggak mau dimanja gitu. Akhirnya pas titik temu itu dirajut pakai kroket yang tipis itu. Ini ya udah akhirnya disitulah. Gitu. Masya Allah. Dan jadi nggak malu lagi dianya karena dia punya kebanggaan, pride-nya ya diri dia bahwa saya meskipun begini saya bisa ini. Benar-benar. Makasih Mbak Una. Alhamdulillah. Sharingnya jadi benar-benar berasa ya Mbak. Maksudnya dengan bersyukur kita ngelepasin. Oke, yang sedih itu bukan cuma aku doang loh, gitu ya Mbak. Terima kasih sharingnya untuk teman-teman. Ini dikarenakan waktunya juga udah. Oke. Rizky tutup boleh ya Mbak Mau? Masih ada lagi ya kita toxic people ya. Oh benar. Kita masih ada acara lanjutan sampai tanggal 22 malam ini nanti ada acaranya Mbak April jam 7 malam. Betul ya? 7 malam, 7 WIB. Ya. 7 WIB jam 7 malam ini nanti ketemu sama Mbak April. Kita ketemu lagi kumpul di sini semua. Insya Allah. Jangan lupa. Oke, terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Terus Rizky selaku pembawa acara, mohon maaf untuk banyak kekurangan. Oke, Mbak Irma udah sharing di chat. Flyernya nanti kita ketemu benar.
Rizky langsung tutup boleh ya, punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau live dipersilahkan. Ya, makasih.